Terima kasih kepada anak semua yang telah membaca tilawah surat At-Duha. Acara yang selanjutnya ialah sambutan kepada Kepala Sekolah SDIT Bapak Ustadz Akbar. Pak Ustadz Akbar. Jadi kepala sekolah. Baik, sambutan dari wali kelas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan rutin kita di kelas 4 dan sekaligus parenting bersama Ustadz Sudri dan Ustadzah Sasri. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sudri dan Ustadzah Sasri yang sudah hadir di tempat ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Ini mohon maaf dari Ustadz Adhar sedang ada acara bersamaan sore ini. Jadi beliau mohon maaf belum bisa hadir dalam parenting kali ini dan beliau titip salam buat panjenengan semua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, mungkin nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu kegiatan parenting ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti atau acara inti dari parenting ini dari Bapak Sudri maupun Ibu Sasrianti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan sore yang cerah ini, tadi saya kira mau hujan, cepat memantau, cerah, bisa hadir dan bermuajah dengan Bapak Ibu semua. Ini kali kedua kami silaturahim. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Muhammad SAW, sumber inspirasi kita dalam mengarungi hidup ini. Kemudian kita berdoa bersama di awal forum ini, semoga forum ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semua. Yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan baik ini, yang di depan tidak lebih mulia daripada yang di belakang. Jangan anggap atau jangan ada lintasan pikiran kami yang di depan ini lebih sukses. Enggak lah, masih berantakan juga masalah didik anak. Ini sekedar kumpul-kumpul aja, sharing, ngobrol-ngobrol tentang amanah yang melekat pada nama ayah ibu. Nama ayah ibu. Maka ngikut tuh. Saya juga nggak ada rencana untuk nikah dulu. Saya cuma umur 25 terus melihat kanan kiri kepada sudah gandeng gitu. Akhirnya gandeng. Jadi saya nggak ada persiapan akhirnya. Dan walaupun di IPB ada jurusan program studi keluarga, tapi saya juga nggak berminat untuk kuliah di sana. Artinya saya pribadi nggak ada persiapan untuk jadi ayah. Saya cuma ngikutin bapak ibu saya yang didik saya gitu. Konsolat ya sholat, konsekolah sekolah. Jadi lurus-lurus saja. Nah ternyata dengan pola begitu nggak kompatibel sama zaman hari ini, nggak bisa ketemu sama zaman hari ini. Gimana deh? Islam itu dikaruniai umat Islam, dikaruniai teknologi, Quran. Itu kira-kira pandangan kita itu ya. Kan Nabi berpesan, aku wasiatkan kepada kamu dua hal, Quran sama Sunnah. Tapi ternyata ada satu lagi, teknologi.
pada zaman ini menjadi jebakan. Orang bilang teknologi itu bermata dua gitu. Baiknya ada, buruknya juga banyak. Para peneliti misalnya tentang gadget ya. Gadget itu hampir anti, kalau ini sudah saya carikan namanya. Gadget itu kan piranti elektronik dengan fungsi praktis. Piranti ini menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketik di Google aja keluar, gadget itu piranti elektronik dengan fungsi praktis. Jadi mau dengar lagu apa tinggal ketik lagunya apa, nanti asal HP-nya sesuai ya, itu keluar dan susah. Mau cari resep apa sekarang gampang, tinggal googling ya, sudah ada videonya, sudah ada. Mau pilih resep yang cantik atau yang biasa-biasa aja, itu sudah tersedia, semuanya ada ya. Dan susah. Ini saya coba permintaan judul itu kita coba telusuri arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Tapi tadi kita kembali ke awal tadi bahwa umat Islam itu mestinya menjadikan teknologi alat untuk semakin dekat kepada penciptanya. Dia disandingkan dengan Quran dan Sunnah mestinya. Tapi saya sendiri lalai, saya lalai. Nanti kita cekkan, kita tampilkan nanti usia berapa terkait dengan gadget gitu. Saya punya anak 4. Nomor pertama itu Azam, kelas 2 SMP. Dia baru kita pegang nih HP bekas itu setahun ini loh. Dia punya proyek jualan PMP sama jualan maggot. Proyek itu. Maka kita statusnya pinjam, nggak ada hibah atau pemberian, itu nggak ada, pinjam. Itu umur 14 gitu. Lalu adik-adiknya juga belum kita kasih. Tahun-tahun lalu, 3, 4, 5 tahun lalu itu, ketika kami pulang dari kerja itu, saya pulang dari sekolah, saya pulang dari puskesmas, yang disambut itu bukan saya, bukan diri, bukan ayah, bukan ibu, tapi yang disambut itu adalah HP-nya. Kan menarik. Jadi itu 2-3 tahun lalu. Itu menarik. Jadi sosok saya sudah diganti sama HP. Lebih penting HP ketimbang satu nggak pulang nggak apa-apa, asal HP-nya pulang aja. Atau ibunya nggak pulang nggak apa-apa, asal HP-nya gitu. Dan hari-hari ini kita jumpai anak saya tuh yang wanita nomor 3 sama DA nomor 4 itu dia risau kalau lagi nonton. DA tuh senang sapi. Nah kalau muter munyer gitu, dia galau deh, bisa dilempar ke HP, dilempar dan susah. Ini kata kunci yang saya sampaikan itu, gadget itu alat sumber daya yang dia mesti ada sasarannya sama ada prasyarat tanggung jawab. Tanpa ada sasaran, tanpa ada tanggung jawab, nah mesti negatif, mesti elek. Lalu bedanya orang tua sama anak itu, orang tua itu sudah ahli. Anak itu dia masih manusia yang masih kecil gitu. Nah ini 2 hal yang beda ya. Sama-sama dikasih HP, nanti produktivitasnya berbeda. Karena anak ini yang manusia masih kecil ini, dia belum punya sasaran utamanya, masih perlu dibimbing lah gitu. Jadi kalau dilepas begitu aja, nanti efeknya lebih banyak negatif. Nanti kita share aja nih. Jadi sasaran ini maksudnya adalah produktivitas. Kita itu hidup, sasarannya itu adalah produktif. Jangan orang dewasa maupun anak-anak itu produktif sesuai dengan usianya. Jadi punya alat apapun, punya motor, itu ya produktif. Nah terus saya dari rumah ke sekolah, pulang pergi dan seterusnya, punya motor, punya HP juga begitu untuk ngajar dan seterusnya. Dia produktif ukurannya produktif. Kalau mungkin orang dewasa untuk jualan atau cari
informasi dan seterusnya. Karena alat itu dia selalu ada positif dan negatifnya. Penelitian menyebutkan gitu, gadget itu ada positifnya, tapi juga banyak negatifnya. Ketika prasyarat tadi nggak dipenuhi tentang tanggung jawab dan tentang sasaran, kalau itu nggak disepakati sama anak sejak awal, nanti yang didapat negatifnya. Terakhir, ahli ini maksudnya prasyarat untuk dia bisa memakai alat gitu, harus tanggung jawab, harus tujuan pakai alat itu apa. Ini harus dibimbing dulu. Lalu apa nih? Menyikapi generasi milenial. Anak-anak itu dia tahun 2 tahun lalu saya beli Vivo seri yang 2 jutaan dulu. Itu saya nggak ngerti membaca fitur-fitur di dalamnya. Anak saya langsung megang itu, dia coba kotak-katik bisa ya? Bisa. Jadi secara gen anak-anak lahiran 2000 ke sini itu memang sudah ada gen teknologinya, gen teknologi sudah ada. Sehingga kalau hari ini kita tidak familiar anak-anak dengan teknologi, gadget dan seterusnya itu, mereka bisa malah stres. Hari ini misalnya yang mereka jumpai itu adalah screen, layar gitu. Nah dulu waktu saya kecil itu paling mesin tik ya, nggak ada screennya. Komputer pun paling cuma di sekolah, di rumah nggak ada. Tapi hari ini di rumah sudah tank lara laptop, tank lara netbook, tank lara HP gitu. Semuanya pakai screen. Maka kita mesti bekali mereka. Pertama, berikan ruang untuk mereka jadi diri mereka sendiri. Jadi mengenal teknologi dipakai untuk mereka mengenal dirinya sendiri. Nanti ini masuk ke regulasi anak ya. Mengenal diri sendiri maksudnya apa? Hari-hari ini bahkan orang besar itu K-pop Korea itu jadi betapa itu jadi sesuatu yang penting gitu. Anak saya si Konita itu dia selalu kalau makan itu bikin mie depannya HP SMR direkam itu mukbang apalah gitu lah. Iya, itu direkam gitu. Hai guys, aku sekarang makan mie, cerita deh, lancar gitu. Tapi saya sedihnya dia lebih senang sama produk-produk itu, bikin mie gitu, ketimbang lotek gitu. Lotek gado-gado itu dilepas gitu. Lotek gado-gado gitu. Soto, kemarin pagi saya beli soto 10.000, itu dari pagi sampai sore itu nggak disentuh. Saya beli lotek itu cuma dicicipi terus dia nggak makan gitu. Ya kayak gitu loh. Jadi dia bisa bukan dirinya sendiri gara-gara teknologi ya. Karena dia tiap hari tiap saat bahkan nonton K-pop, TikTok, macam-macam itu lah. Tokoh-tokoh dari luar dulu. Dia nggak kenal dirinya, lupa sampai identitasnya itu. Dari mulai makanan, pakaian, gaya bicara, semuanya lah. Itu nanti tiba-tiba nyerap gitu. Kalau nggak didampingi. Yang kedua, berikan kesempatan salah. Kasusnya anak saya itu, akhirnya saya sampaikan, kamu boleh seperti itu, tapi tetap kalau ada lotek kamu makan, karena tubuhmu butuh lotek. Tubuhmu nggak terlalu butuh mie itu nggak bagus buat tubuh. Jadi ada negosiasi, ada obrolan yang susah. Lalu yang ketiga, jangan berganti ilmu saya berkembang 300% per tahun. SD saya nggak punya HP, saya nggak ngerti HP itu apa. Saya kuliah di tahun 98 itu, saya sama teman nggak ada yang punya HP. Satu angkatan cuma 1 orang punya HP. Saya 2000 itu ke Padang, itu dipinjemin teman HP Nokia yang gede itu, Nokia apa ya? Itu tahun 2000. Saya punya HP 2005 ya. Itu pun di BM Black Market di dekat Hotel Bogor seberangnya berapa ratus ribu dulu. Sama serinya S apa ya? Pertama kali. Itu pun masih poliponik.
Tapi hari ini sudah banyak HP dan lebih berkembang lagi. Nah tantangannya ini, gimana sekarang ilmu yang berkembang itu, gairah belajar anak-anak itu tumbuh dengan HP tadi. Yang kedua, kita bisa memilih kan pengetahuan yang sesuai dengan minat anak. Jadi 5 tahun terakhir ini eranya era minat bakat gitu. Karena paling enggak 5-10 tahun ke depan orang kerja itu nggak ditanya kamu lulusan mana nggak ditanya kamu bisanya apa gitu. Langsung gitu. 5-10 tahun ke depan profesi guru mungkin nggak ada, profesi dokter mungkin nggak ada, profesi psikolog mungkin nggak ada. Orang nggak butuh lagi dokter, nggak butuh lagi psikolog karena bisa nanya aja pakai aplikasi. Kalau saya tenggorokannya susah, panas gitu, ini sakit apa? Langsung dijawab obatnya apa? Langsung online pesan obat itu datang gitu. Itu sudah ada aplikasi hari ini. Caranya begitu. Kalau saya stres nggak bisa tidur, saya mau konsultasi sama HP itu selesai. Ini psikolog nggak? Jadi hari ini kita masih bekali anak-anak. Isunya adalah minat bakat itu mulai dikatakan ke anak. Jadi logika yang itu TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu sudah selesai. Selesai itu maksudnya pilihan. Ada 3 klaster. Ada mau profesional, profesi, ada entrepreneur, sama satu lagi akademisi. Profesi itu misalnya keahlian. Kalau dia sukanya fotografi, tukang foto, maka kursus fotografi. Kalau dia suka desain pakaian atau desain gambar atau arsitek itu kursus itu. 3 bidang klasternya itu 3 itu untuk ke depan. Jadi sekolah sekarang nggak harus sekolah apa-apa. Kasut trennya ke sana. Ini mesti kita open mind, kita terbuka pikirannya hari ini. Ada 3 klaster itu. Mau dagang boleh, wira swasta ya. Karena online jadi booming. 5 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir ini orang sosial cari uang. Tetangga saya di sebelah timur rumah itu dia buka usaha bengkel, sambil bengkel motor dia juga kan ada ban bekas dia beli, dia bikin pot, terus dia jual pakai online foto di Instagram gitu, 20.000. Terus dia bikin kandang ayam gitu. Dia sekarang keahlian. Artinya mulai sejak usia SD kita kenalkan profesi itu semuanya mulia. Mau petani, pedagang, tambal ban, dokter, tukang suntik itu mulia sama. Nggak ada lagi hari ini pemikiran bahwa kalau mau sukses sugih itu kaya itu jadilah dokter. Nggak ada lagi. Hari ini semua profesi mulia. Ya itu yang harus jangan malu jadi petani, jangan malu jadi pedagang. Apa? Karena bicara lapangan kerja. PNS tuh hari ini semakin ke depan ya, ke depan tuh semakin diperkecil Pak. Nggak ada lagi pembukaan PNS yang banyak-banyak, semakin diperkecil jumlahnya tuh, rekrutmennya. Sehingga PNS bukan lagi, ASN itu bukan lagi pilihan pertama. Karena memang sempit seleksinya ketat, yang mau banyak, akhirnya nggak semua orang bisa. Dan supaya hidup bagaimana? Supaya hidup maka pilih pemikiran yang dia sesuai sama zamannya. Pemikiran sekarang semua profesi adalah mulia. Itu kita tanam sejak anak-anak SD. Maka dia minat sama bakatnya itu. Kamu senangnya apa, ahlinya apa, tekuni itulah bakal, itulah karya yang ke depan. Gak lagi harus dokter, gak lagi harus tentara gitu. Sekarang maaf kalau ada yang ditanya, nak kamu bisa jadi apa? YouTuber, gamer. Wah gitu. Itu usia saya SD, SMP, SMA nggak kenal itu YouTuber itu aku panconnya ketumbar itu nggak kenal, nggak dengar saya. Hari ini kita baru tahu itu. Siapa? Atta Halilintar. Atta ya? Dia beli rumah untuk Aurel, dia beli apa tuh serah-serahan. Kan dari cuman dia umur 10 tahun Atta itu sudah jualan mobil bekas itu. Orang yang dulu nggak ngerti kalau itu yang jual tuh Atta umur 10 tahun gitu. Itu sudah sekian tahun kemarin. Hari ini terjadi. Lalu siapa lagi? Alif Bata. Yang Alif Bata gitaris itu dari mana? Ponorogo atau mana ya? Yang dia nggak mau punya channel itu. Kalau dia mau punya channel itu ratusan juta per bulan. Cuman dari main gitar.
main gitar dan susah dan semua. Artinya sekarang rezeki itu, profesi itu terbuka luas bro. Nggak ada lagi yang paling bagus itu dokter, jadi ini PNS enggak. Sekarang sudah terbuka. Maka sejak awal kita mesti tanamkan ke anak kita, jadilah yang terbaik menurut yang Allah titipkan pada dirimu. Nah, maka dipastikan diri sendiri dulu. Karena kalau dia sejak kecil, sejak SD gitu, dia nggak punya jati diri, kebawa sama Korea itu, Korea apalagi itu gitu. Nanti begitu dia ke SMP SMA, dia bimbang nanti orang itu. Dia mau kerja nanggung, dia mau kuliah nanggung, serba nanggung. Ini sejak awal di diri sendiri itu dikenalkan secara baik, sehingga nanti dia percaya diri ya. Nanti ada istilah self confidence sama self regulation. Ini penting bekal 7-10 ya, usia SD itu apa mesti selesai. Kalau nggak selesai kita agak ketetaran di usia berikutnya. Lalu yang keempat, jangan jadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran. Faktanya begitu. Setahun ini sekolah tuh nggak ada harganya. Ini gedung bagus, ya gini aja, dicat, hari pakai, nggak produktif maksudnya. Faktanya begitu. Anak kembali ke rumah. Maka Allah hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, pendidikan itu tugas Bapak Ibu. Sekolah itu mitra, partner. Kalau butuh pakai, kalau enggak pakai. Itu kira-kira bahasa gitu. Ini baru setahun. Tapi sepertinya insya Allah Juli sudah bisa masuk itu. Karena polanya Mas Nadim katanya begitu. Juli sudah masuk. Karena sekolah bukan pusat pembelajaran, maka perlu magang sama maestro. Maestro ini ahli. Misal tetangga kita ada pintar lukis, anak kita senang ada potensi ke arah situ, maka temukan dia ke tukang lukis itu, sudah belajar sehari, 2 hari, 3 hari, nyoba dan sebagainya. Misal tetangga kita ada mantri, perkenal itu. Nah, anak kita ada kecenderungan telaten, terus senang melayani, senang membantu gitu, perhatian, magang ke situ mantri, dokter atau apa. Tetangga kita misalnya arsitek apa atau petani, magang anak kita ke situ sehari, 2 hari, 3 hari itu. Magang ini sudah tren 50 tahun terakhir. Magang ke maestro ini ahli di kedokteran bisa, di pertanian bisa, di perdagangan, semua yang orang ahli pedagang sukses itu maestro juga belajar di situ. Bikin kue, bikin apa gitu. Itu anak SD sudah belajar semua. Nah, ini mbak ilmu dan adab pada orang sukses. Definisi orang sukses ini tidak hanya materi maksudnya, bukan hanya materi. Alif bata itu dia sukses. Dia enggak ngoyak materi. Misal siapa? Dewa Bujana. Tahu Dewa Bujana kan? Gitarisnya Dewa Bujana itu Gigi ya. Arman itu. Dewa Bujana itu berteman baik sama Alif Bata. Dia ngasih saran ke Alif Bata, buat kamu tuh channelmu itu dikelola dengan baik, karena itu potensinya besar. Orang tuh menghitung channelnya si Alibata itu sebulan ratusan juta, tapi Alibata nggak mau ngambil, nggak mau diurus itu. Padahal si siapa Indra Sasa, apa nggak? Atta Halilintar itu bisa hidup dari channel konten-konten gitu. Itu Alibata nggak mau ngurus gitu, kayaknya nggak butuh uang. Dia cuma kerjanya apa tuh? Biasa tuh kerjanya tuh. Orang seorang loh, bukan orang penting loh. Tapi karena dia ahli dan YouTube itu bisa ngasihkan uang, kan dia entah apa yang ada di kepalanya, dia nggak upayakan itu untuk jadi uang loh. Jadi nanti orang sukses ini maksudnya mengenai ini tidak harus ukurannya materi ya enggak. Ada model-model Alibata, ada model-model seniman loh. Asal dia punya nilai-nilai hidup yang dia jujur, lurus, temukan dia sama aku. Semakin cepat semakin bagus. Lalu yang terakhir yang kelima, antara anak kita menjadi pemuda dewasa 15-16 tahun dewasa. Jadi umur 15 kira-kira SMP itu dia sudah punya bisa mencukupi kebutuhan dia. Dia mau beli sabun, bisa ada cara dia untuk uang dulu. Itu ngerti itu. Ini mesti disiapkan sendiri. Jangan jadikan gadget itu musuh ya, nggak boleh. Tapi alat akses pada dunia luar
akses pada ilmu-ilmu yang hebat, berdiskusi dengan orang yang hebat, sukses, solid personal maupun solid sosial. Jadi gadget itu pakai untuk Zoom sama siapa misalnya, Jokowi misalnya dulu, mungkin kayak Zoom sama dosen mana gitu. Jadi guru-guru sekarang itu dia punya ruang yang besar untuk mempertemukan anak murid sama dokter, anak murid sama dosen, anak murid sama pak tentara gitu, anak murid sama pelukis, itu mungkin. Atau supaya nanti anak punya inspirasi untuk kuliah lebih, belajar lebih giat gitu, temukan dia sama mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Cina, di Jepang gitu, pakai Zoom. Nanti orang mahasiswa teman kita yang kuliah di Jepang atau di luar negeri itu suruh cerita di Jepang kondisi bagaimana, di Jerman bagaimana. Anak SD dia butuh inspirasi. Kalau Bapak Ibu nonton misalnya siapa tuh Pasca Pelangi, Gumus, guru SD Muhammadiyah di Gantong, Belitung itu yang mau rubuh itu sekolahnya. Itu Gumus dia bisa menampilkan inspirasi hingga si Andre Hirata, penulis yang kerja di Telkom, desain, jadi penulis novel, tinggal di Belitung sudah sekian tahun ini. Itu cuma gara-gara terinspirasi sama guru SD-nya itu Gumus. Gumusnya cerita, besok kamu bisa kuliah di Sorbonne, Prancis. Pokoknya kamu hari ini sekolah kayak gini. Sampai masih ada Hirata itu di Prancis, Sorbonne. Sorbonne itu universitas tertua di Prancis. Kalau yang di Amerika cuma Harvard University. Tapi kalau di Prancis namanya Sorbonne. Jadi impian yang besar itu dibangun sejak kecil. Izinkan anak kita punya impian besar. Walaupun saya cuma guru SD, tapi saya persilahkan anak saya untuk kuliah dimanapun. Saya nggak pernah janjikan kamu kuliah, tapi saya pastikan kamu bisa kuliah. Karena kamu punya jati diri sendiri, kamu punya mental yang kuat, kamu punya tenaga untuk mencapai kesana. Itu yang harus kita upayakan sekarang. Ini gadget dan usia perkembangan. Ini banyak kasus saya kira. Teman saya sih, saya ketemu dia di HPA bareng-bareng ke Malaysia tahun 2 tahun lalu. Dia cerita, namanya Pak Ridwan, dia usaha dia jual lah, tanah dia jual, komputer dia jual, semua yang masuk uang dia jual itu. Pak Ridwan, rumahnya di Sleman situ. Dia punya anak itu sejak umur 2 tahun, bahkan kurang, megang HP itu. Baru pakai kira-kira 2 tahunan lah. Jadi sejak kecil megang HP sampai umur 2 tahun lebih, baru kelihatan anak itu nggak bisa bicara dulu. Bicaranya apa yang dia tonton. Kalau nontonnya bahasa Inggris dia bicara bahasa Inggris. Tapi bicara bahasa ini nggak bisa. Akhirnya berobat apa tuh di UGM itu dokter Gama namanya, terapi sekian tahun. 1 semester masa terapi tiap hari, tiap pekan, tiap bulan terapi. Dia nasihat ke saya, "Oh, punya anak jangan kasih HP kecil, gue kayak aku. Angkat tenan deh nambah niku yang suing. Sekali terapi sekian ratus ribu ping gitu." Artinya gara-gara HP yang mungkin sehari 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu impactnya, dampaknya harus terapi sekian waktu dan gitu. Ini untuk saya ini usia 0-6, usia 7-10, gadget itu pakai untuk akses pengetahuan, jadi cari informasi itu. Lalu tunjukkan situs itu alamat-alamat di internet ya. Sekarang banyak. Misalnya tentang Keraton Jogja, carikan. Nanti ada saluran cerita tentang filosofi masjid keraton itu, masjid itu ya. Misalnya ada buah salam. Nanti ini ada filosofinya apa ya? Ada misal buah walo. Dan seterusnya. Itu saluran bisa cerita yang baik. Nah di sana. Itu kira-kira yang perlu kita sampaikan. Situs-situs keren dalam pengetahuan dan lain-lain. Nah, umur segini jangan berikan kepemilikan. Jadi itu HP statusnya bukan milik dia ya. Jangan milik dia. Belum bisa umur segitu dikasih HP. Masih syarat. Jangan kepemilikan. Nanti kalau kita melanggar ini, anak segini dikasih HP, dia punya HP, lihatlah. Bersiaplah habis uang kita untuk mengobati gara-gara itu. Ini sudah banyak kasus. Penelitian banyak. Kita searching
akibat dampak sebanyak sekali. Dari mulai pornografi, dari mulai emosi, dari semua aspek nanti kena tuh. Dan terasanya nggak langsung ya, terasanya nggak langsung kayak apa, kayak kita kena partu terus berdarah kan. Nanti ketahuan kayak tadi tuh, siapa anaknya Pak Ridwan tadi itu, setelah pakai setahun 2 tahun, umur 2 tahun anaknya kok ngomongnya nggak bisa ya. Diajak ini nggak bisa, nggak nyambung, diajak ngomong resok. Nanti anak musik begini beda lagi tadi ya. Jadi mungkin punya kelainan apa perilaku dulu. Ini saya tidak sedang menakut-nakuti enggak. Tapi kalau tak percaya coba aja. Coba aja. Umur 11-15 berikan kepemilikan gadget dengan syarat. Tadi kalau syarat si Azam itu kamu boleh. Ini tidak cerita mulus ya, tidak cerita mulus. Hari ini ya Azam bisa dagang dengan baik ya. Dia banyak errornya sebelum, banyak errornya. Itu HP dipakai untuk game gitu. Game waktunya tidur dia masih main HP gitu. Oh, akhirnya ngobrol baru ini ngobrol lama, ngobrol setahun 2 tahun, baru sekarang artinya lebih jelas. Ini dia syaratnya gitu. Syaratnya itu bakatnya sudah tumbuh. Bakatnya apa? Misalnya kan orang jualan itu dia mesti punya kemampuan untuk berani nawak kayak barang. Mas, aku beli makbet, kan kue beli apa? Itu orang makbet, itu murah gitu. Orang ngomong gitu tuh tidak semua anak bisa gitu maksudnya. Harus dilatih dan sebagainya. Atau nawak pempek, jadi kakaknya itu usaha pempek, janda, dia jualan pempek. Saya bilang ke Azam, bantulah Umi klien untuk jualkan pempek. Karena punya banyak teman-teman untuk di kelas, tawarin aja. Kalau mau bawain pasti. Nanti sama Umi klien sharing, saya selet. Misal harganya 75, nanti dari Umi klien mungkin 70, kan dapat 5.000 gitu. Kayak gitu loh saya. Kayak gitu. Ini mesti apa? Jadi bakatnya apa yang kira-kira? Bakat bicara atau bakat melayani atau bakat termasuk nanti bakat ngetik copywriting ya bahasanya, copywriting, menawarkan produk lewat WA dulu. Hai kakak, aku punya produk bagus nih, murah, kualitasnya keren. Itu kata-kata yang enggak, loh. Itu kata-kata pilihan. Enggak semua orang bisa ngetik nawarin produk dengan mudah gitu. Susah loh itu. Cuma mau nawarin pempek gitu. Itu caranya ada caranya tuh. Nanti kasih foto yang menarik, fotonya bagaimana, tata letaknya bagaimana. Itu pelajaran. Itu sebetulnya keahlian dulu. Nah kalau anak kita ada bakat ke arah situ, dia senang make-up, senang editing gitu. Itu boleh nanti kita kenalkan anak ke situ. Jadi HP itu dipakai untuk mengasah bakatnya, Kalau akidahnya sudah sangat baik, ini termasuk indikator sholat aja. Yang berapa? Indikator sholat aja. Anak saya tidak saya masukkan ke pondok karena sholat subuhnya belum beres. Dia bangunnya siang. Kalau nggak dibuat nggak apa. Kemarin Azam nggak bisa masuk pondok. Kamu nggak bisa ke pondok kalau kamu bangunnya seperti ini. Mati gitu juga. Nggak bisa masuk pondok. Kamu belajar sama saya dulu. Jadi kamu kalau kamu sudah bisa bangun pagi, masuklah ke pondok. Karena pondok itu tempat untuk anak yang siap ditempa gitu. Siap jadi ulama. Bukan anak-anak yang masih cengeng-cengeng gitu. Nah hari ini Azam dia sudah urusan sholat saya enggak pusing lagi tuh. Dia udah sholat isya, sholat jalan anak Azam Fatih itu. Fatih kelas 6, Azam kelas 2 SMP sudah jalan. Bahkan si Tonita umur kelas 2 SD itu dia sudah ngerti sholat itu jam berapa, kapan, bagaimana. Ngajak teman-temannya, saudaranya sholat itu sudah selesai. Lalu nih kelekatan ayah sama ibu sangat bagus. Ini maksudnya namanya HP itu Bu, kalau anak kita nggak dekat sama kita, dia bisa melakukan banyak hal yang di luar pikiran kita. Dia bisa chatting sama teman-temannya semaunya. Kita punya aturan kamu tidur jam 9, dia bisa tidur jam 12, jam 1. Itu kasus anak saya dulu. Akhirnya kita briefing, kamu bisa pakai HP tapi nggak gitu caranya. Tubuhmu tuh punya hak untuk tidur, penuhi itu. Kayak gitu mas. Jadi nanti masalah apa keterbukaan obrolan. Kalau katanya maksudnya anak bisa ngobrol bebas sama ayah ibunya. Sehingga kita ngerti dia buka apa aja di HP itu, dia akses mana aja itu. Perlu.
ego dan percaya diri sangat kuat. Percaya diri sangat kuat. Jadi kalau anak pegang HP, mestinya dia sudah percaya diri. Teman-temannya misalnya nge-share gambar yang seronok, dia bisa berani keluar dari grup. Maaf saya keluar grup ya, karena kamu share gambar yang tidak senonoh. Keluar aja deh. Nanti kalau dimusuhin temannya gimana? Ya nggak apa-apa, saya cari teman lagi. Ada kepedean. Jadi kalau ada sebuah negatif di grup, di komunitas, dia berani keluar. Mau kalau dimusuhin, ya dia punya harga diri. Dia berani bilang jelek, dia berani bilang salah kepada teman-temannya. Jangan sampai anak kita ikut-ikutan. Nanti dimusuhin, nanti ada teman. Itu berarti belum punya yang punya percaya diri. Nah itu aja. Nanti disambung dulu saksi lebih teknis ya. Ini masih bulan luas. Kira itu yang saya tidak sedang cerita mengumbar kebaikan suatu sender. Satu dua hal saya kira azam Fatih wanita bagus. Masih banyak PR-nya. Tentang sholat nggak selesai, tentang bangun pagi saya masih perlu dorong, tentang magang dari Kasbul Maisha mencari penghidupan mungkin tidak yang lain bisa. Tapi banyak PR saya masih banyak. Kami ini sekedar mengenai hari-hari ini saya kira anak kita perlu kita arahkan ke sana. Bantu mereka untuk punya jati diri. Karena semakin dia punya jati diri, punya kepedean itu kita semakin mudah percayanya lebih plong dari percayanya. Jalan oleh HP, saya pilih, saya belikan saya gitu. Itu lebih gampang kita. Dengan spek yang lebih tinggi itu lebih gampang. Karena kita ngerti kalau itu kita penuhi, nanti anak kita akan amanah dengan alat-alat itu. Itu disambung dulu saksi. Silakan disamping dengan snacknya. Ya, sebenarnya saya nyambung tadi sudah disampaikan oleh Kak Sutri ya. Di samping ya, Bapak Ibu boleh. Itu sekedar beberapa hal saya jadi teringat dulu saat pertama kali dia masuk SMP ya, Kak. Pertama saya masuk SMP itu memang galau dia. Ya. Galau karena apa? Kalau SD kan memang tidak ada yang teman-temannya yang secara vulgar mengatakan bahwa punya HP gitu ya. Nah, ketika SMP di perjalanan dia pernah bilang, awalnya dia bilang begini, Bun, si A itu sudah punya HP loh. Ya. Oh ya? Kemudian di waktu yang lain dia juga bilang, HP-nya si ini mereknya ini udah mulai kode keras ya. Ibu-ibu pernah dibegitukan sama anaknya? Oke, ini belum tahap minta, baru bilang Bun. Suatu waktu yang lain dia bilang, aku tuh jadi berbeda sendiri di kelas. Nah, mulai dia memposisikan emaknya ini sebagai psikolog gitu ya, dan tempat dia curhat gitu. Jadi hal-hal tertentu memang dia curhat ke saya ya, tentang misalnya rasa suka gitu ya, perasaan-perasaan anak-anak usia menjelang akhir balik ya. Kenapa? Saya bilang, apa yang membuat kamu merasa berbeda dengan teman-teman? Saya pikirkan mungkin karena fisik ya, mungkin si itu lebih tinggi, si ini lebih ganteng, si ini lebih keren gitu ya. Ternyata enggak, masih dengan tema gadget. Setelah aku lihat-lihat, setelah aku hitung-hitung, ternyata sekelas itu cuma aku sama si ini yang nggak punya HP. Wah, berarti masih ada teman mas, tenang mas, gitu ya, masih ada teman.
Ya bukan gitu maksudku gitu. Lalu apa maksudmu? Ya enggak, artinya kenapa mereka dikasih karena sedangkan aku enggak. Lantas tidak kemudian kita mewujudkan apa yang menjadi keinginan ibu bapak ketika anak-anak minta sesuatu kepada kita dan kita belum mampu mewujudkannya, itu rasanya apa? Gimana Bu? Beban, apa lagi yang dirasakan? Sumpah. Iya. Ada lagi nggak? Bapak-bapak dimintain anaknya, Pak tukang HP Pak, kira-kira bapak belum punya duit nih, atau HP-nya bapak LDW, misalnya gitu ya. Kira-kira apa yang bapak rasakan? Pak, ada nih anaknya minta sesuatu, terus kita nggak bisa mewujudkan. Ada perasaan bersalah nggak? Ada ya, perasaan bersalah, perasaan ya Allah, aku jadi wong tua kok nggak bisa gitu ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Namun tidak kemudian itu menjadi kita mengikuti semuanya. Maka ada obrolan-obrolan. Nanti obrolan-obrolan ini masuk pada apa sih yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Sudri gitu. Ya, ada obrolan-obrolan di sana. Kita mulai dari, saya pernah bilang kalau kamu ini saya cerita ya Bapak Ibu ya. Nanti mau Bapak Ibu punya cara sendiri, saya pikir punya cara sendiri. Ini hanya sebagai contoh saya bagaimana mengobrolkan ini dengan anak gitu ya. Mas kalau mau punya HP pengen merekam Pak. Wah. Ya. Tapi dia tahu bahwa nanya itu belum tentu wujudkan. Cuma gitu aja kok. Kita waktu. Pengen begini. Oh fitur apa aja sih? Jadi itu sering kami obrolkan gitu loh. Sering kami obrolkan tentang saya ingin membaca sejauh mana dia tuh mengenal. Ya, sampai nanti kita obrolkan ketika kamu punya HP, apa yang akan kamu lakukan dengan HP ini? Hasil dari bicara dengan ayahnya, dengan abahnya. Abahnya tuh ngomong tentang mengapa HP itu ada, buat apa fungsinya bagi manusia, Allah menciptakan ini dan itu seterusnya gitu ya. Nah itu sudah lewat ngobrolnya dengan siapa? Dengan ayahnya. Karena di situ ada banyak alasan-alasan penting dan ini hanya bisa dimasuki oleh bapak. Karena bapak ini punya peran. Karena bapak ini punya sifat atau karakter sebagai orang yang logis, ya. Kemudian memiliki 1001 jawaban untuk pertanyaan yang ibu nggak bisa menjawab, ya, karena ibu banyak perasaan, gitu. Kalau ayah tidak, gitu. Ayah dia punya 1001 alasan untuk menjawab tadi itu. Gitu. Misalnya dagang, kemudian kebetulan ada proyek bisnis di sekolahnya. Saat itu masih menggunakan HP saya. Dia belajar banyak Bu tentang bagaimana membuat tulisan untuk penawaran. Apakah itu saya lepas? Tidak. Jadi awalnya kami ngobrol dulu. Bahasanya apa ya? Jadi saya buatkan dulu contoh. Coba menurutmu gimana? Nah ini masuknya apa? Kedekatan kita dengan anak itu dari sana dulu. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kita melepaskan HP itu tidak HP saya ambil beli nih buat. Enggak begitu gitu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga anak punya kepemilikan. Tadi ada prasyaratnya. Ya, tadi sudah disebutkan tentang prasyaratnya. Sampai kemudian dia jatuh bangun untuk pernah hilang 100.000 ya Pak? Pernah hilang 100.000 gitu. Kami ganti? No, tidak kami ganti. Dia sedang mau pergi nganter COD yang nabrak tiang, patah tangannya bengkok gitu ya. Itu sudah pernah terjadi gitu. Tapi ini yang kami katakan bahwa salahlah sering-sering saat ini gitu. Karena kalau kamu banyak salah sekarang, kita mengizinkan anak itu banyak salah sekarang agar kita masih bisa membantu untuk memperbaikinya. Nah, terkait dengan HP tadi banyak akhirnya yang dia lakukan ya. Dengan HP dia belajar bahasa, belajar mengenal orang, kemudian
pada suatu saat akhirnya HP itu kami pinjamkan. Jadi bukan kepemilikan ya, masih kami pinjamkan karena ada banyak hal yang kami belum bisa memberikan dia. Awal dia sempat menggunakannya pada malam hari. Sudah berapa malam saya lihat kok tidurnya malam. Besok apa yang kita lakukan? Ngobrol, diskusi. Yang kami lakukan seperti itu gitu, ngobrol. Kayaknya tadi malam Bunda lihat kamu sampai jam berapa ya, Mas? Iya, gitu. Ya. Terus akhirnya itu berjalan, kemudian kami saya cuma tanya, kira-kira jam berapa sampai jam berapa HP ini akan kamu gunakan untuk dagang? Apakah dagang dari jam 8 malam sampai jam 10, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam? Enggak. Maka coba pengaturannya. Jadi berkaitan dengan regulasi yang akan saya jelaskan itu, dan dia punya pemikiran sendiri kapan dia akan berhenti. Jadi tidak pernah kami membuat aturan di rumah bahwa jam sekian HP ditaruh, enggak. Gitu. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah mengajak anak untuk melihat itu, kemudian kamu pikirkan kira-kira kamu berhenti jam berapa. Dan dia sendiri pun yang menentukan jam 8 taruh di sini, gitu. Nah ini berjalan, walaupun kadang-kadang dia masih melihatnya secara diam-diam. Kan biarkan aja dulu, biarkan nanti kalau misalnya dia melakukan itu di luar batas lagi, nanti akan kita obrolkan lagi, gitu. Ya. Dan kami merasa bahwa anak pertama ini merupakan pilot project ya. Pilot project artinya proyek yang sangat penting untuk keberhasilan. Keberhasilan, kesuksesan bukan arti kemudian dia jadi apa dan seterusnya, tidak ya. Tapi kemudian dia dalam fase kehidupannya itu sesuai dengan apa yang kami rancang gitu ya. Kami hasil pembelajaran kami ya tentang bagaimana perkembangan anak itu. Jadi kalau berbicara tentang gadget, itu yang di manajemen gadgetnya atau orangnya? Orangnya. Karena kalau kita bilang yang di manajemen gadgetnya, maka munculnya aturan-aturan. Gadget dimatikan, gadget ditaruh, gadget disimpan di sini. Nah itu yang kita manajemen berarti gadgetnya. Padahal yang kita manajemen itu orangnya. Ya, orang siapa? Kita dan anak. Ya, kita itu bapak ibu dan anak. Jadi salah satu prasyaratnya untuk HP itu, ya tadi kan ada usia ya Bu ya, usia-usia tadi yang sudah dijelaskan, dan ada tadi salah satu contoh, dan saya dengan kasus anak dengan gadget ini sudah beberapa kali ya saya menangani anak-anak seperti ini. Akhirnya saya rujuk kemana? Ke Sarjito, karena di situ nanti ada terapi okupasi, terapi bicara, kemudian terapi perilaku, gitu ya. Jadi anak yang 2 tahun cuma ngomong susu, gitu. 2 tahun anaknya cantik, pinter, lincah, gitu. Secara sosial dia waktu pertama kali datang ke ruangan saya itu dia bisa salin, dia duduk di samping. Ketika saya sapa, dia nggak bisa jawab. Karena bahasa dia adalah yes, no. Itu. Hampir 24 jam dia menggunakan gadget. Gitu. Ibunya bekerja, ayahnya bekerja. Sama siapa? Sama Mbak Uti dan Mbak Kakung di rumah. Mbak Uti, Mbak Kakung malas meladeni, nonton ke tablet, gadget. Pada usia 3 tahun dia datang ke ruangan saya ke klinik itu, dia tidak bisa bicara. Kalau mau sesuatu dia cuma bilang, ngajak ibunya pulang, ibunya digeret ajak ke pintu. Tidak ada kata yang keluar kecuali yes, no. Gitu. Up down. Nah, itu juga ada ya game-game yang up down gitu, yang naik gitu. Kalau misalnya dia harus melangkah gitu ya, tulisannya up, terus nanti anak-anak akan tancap kursor yang tanda panahnya ke atas. Nah itulah yang dimainkannya selama ditinggal bapak ibunya bekerja. Udah 3 tahun baru datang ke klinik saya. Ya. Regulasi ya.
Jadi apa sih regulasi itu? Regulasi diri ya, regulasi diri itu adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikut sertakan beberapa kemampuan ya. Ada 3 kemampuan paling tidak. Pertama adalah metakognitif. Jadi dalam proses regulasi itu inti dari regulasi itu adalah mengatur diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, mengatur diri sendiri. Jadi yang mengatur bukan kita. Sehingga kalau Bapak Ibu bilang, Bu, saya itu sudah buat aturan loh di rumah. Ya atau tidak? Ya atau iya? Di rumah sudah ada aturan ya? Jam berapa di rumah? Berapa jam gitu? Dipatuhi nggak? Dibatasi 1 jam. Yang batasi siapa? Kita. Kemungkinan dia mbalelo, kemungkinan dia curi-curi, kemungkinan dia ke rumah tetangga juga menggunakan HP, itu terjadi nggak? Sangat terjadi. Karena yang mengatur adalah orang di luar dirinya. Siapa? Ibunya. Berbeda dengan regulasi diri. Regulasi diri ini adalah dari dirinya sendiri gitu. Kita lihat di usia perkembangan 7-10 tahun, maka anak di sini sedang belajar kemampuan untuk self-regulation dan self-confident. Kalau di usia sebelumnya 0-6 tahun itu adalah self-awareness dan self-acceptance. Usia 7-10 self-regulation dan self-confident. Terus kan? Usia 11-15 itu apa? Oh, self mastery. Okay. Ya, jadi usia anak-anak kita adalah usia apa? Usia untuk mengatur dirinya sendiri. Sudah dimulai dari usia 7 tahun. Jadi kalau ada yang bilang susah kok anak saya, sulit, apa-apa harus disuruh. Karena kita belum mencoba untuk membuat anak itu memiliki self-regulation atau kemampuan mengatur dirinya sendiri sejak awal. Karena apa? Bisa jadi tahapan usia sebelumnya terkait dengan self-awareness, mengetahui diri sendiri, mengenal dirinya sendiri, dan penerimaan terhadap diri sendiri itu belum selesai gitu. Sehingga ketika harus mengatur diri itu susah. Kenapa ya Bu, anak saya nggak bisa? Iya, kemungkinan pada fase sebelumnya itu ya belum ada. Maka self-regulation pada usia 7-10 harus segera kita mulai untuk kita latihkan pada anak ya. Ya, pertama, agar anak memiliki self-regulasi yang baik, maka dia harus memiliki kemampuan metakognitif. Ya, metakognitif. Apa itu metakognitif? Yaitu pikiran tentang berpikir, mengatur dan menata diri untuk menghadapi, memilih strategi yang sesuai. HP misalnya, mengatur dan menata diri. Pikiran tentang berpikir. Ya, pikiran tentang berpikir. Kalau ini maka ini. Maka ini harusnya ya di sini sejak dari awal berpikir tentang itu penggunaan HP, apa manfaat HP, kemudian mengapa HP itu diciptakan, mengapa HP itu dibutuhkan saat ini, bagaimana ketika HP ini sudah menjadi amanah dan tanggung jawab kita, bagaimana pertanggungjawaban HP ini besok di akhirat. Nah itu dimulai dari sini Bapak Ibu. Dan ini dipenuhi dulu, ada nggak? Kita berbicara banyak hal kepada anak tentang ini, kalau belum, maka pantas ketika suatu saat mereka melanggar aturan yang dibuat. Gitu ya. Jadi karena dasar fondasinya belum masuk gitu. Ya. Ya, di sini adalah membuat rencana, ya, mengukur diri, mampu menginstruksikan diri sendiri gitu. Jadi aku harus ini, setelah ini aku harus ini. Setelah ini, kalau HP-nya begini, maka begini, begitu loh. Jadi berpikir tentang
pikiran tentang berpikir kalau metakognitif. Yang kedua, kemampuan yang kedua untuk regulasi diri adalah kemampuan untuk memotivasi diri. Ya, motivasi. Nah, ternyata dalam regulasi diri ini kebutuhan motivasi ini merupakan kebutuhan dasar untuk mengontrol, ya, mengontrol dirinya yang bersumber dari motivasi dalam diri. Apa bedanya? Jadi motivasi itu ada dua ya Bu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang bersumber dari luar dirinya. Apa misalnya? Kamu kalau belajarmu bagus, nilaimu apik, maka ibu kasih hadiah. Atau kamu bisa menggunakan HP-mu dengan baik dan kamu mematuhi peraturan yang sudah kita buat, maka bulan depan HP-mu ganti si anyar. Maka anak mulai ngatur dirinya, pokoknya mematuhi peraturan yang dibuat, mematuhi peraturan yang dibuat. Tapi motivasinya apa? Ekstrinsik. Motivasinya dari luar. Bagaimana agar dia memiliki motivasi dari dalam? Kembali ke belakang tadi itu tentang pikiran tentang berpikir. Jadi dasar dari alat yang digunakan itu apa? Apa manfaat? Apa kekurangannya? Nah ini harus dipenuhi dulu. Maka dia akan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian otonomi ya. Otonomi itu adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa ada yang mampu mengganggunya. Ya. Misalnya tadi yang dicontohkan Pak Sugeng tadi ya. Kalau misalnya dia masuk ke grup yang kemudian tidak benar dan dia merasa bahwa ini merugikan dia, maka dia berani gitu untuk keluar. Maaf ya, saya keluar. Gitu. Sampai seperti itu. Atau misalnya ada hal-hal yang menurut dia, aku kok masuk grup ini ya, kok kayaknya nggak ada faedahnya, maka dia keluar. Nah, walaupun temannya bilang kok masuk lagi, nggak apa-apa kok. Tapi anak yang sudah memiliki motivasi yang di dalamnya adalah otonomi dirinya baik, maka dia nggak akan terpengaruh. Ya, ada kemampuan untuk motivasi. Kemudian yang terakhir adalah tentang perilaku. Dia mampu memilih, menyusun dan menciptakan lingkungan untuk mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukannya gitu ya. Jadi tentang perilaku tadi termasuk adalah memilih perilaku yang ketika begini maka begitu, maka aku siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Itu tentang perilaku. Jadi anak yang memiliki self regulasi yang baik itu paling tidak dia memiliki 3 kemampuan: metakognitif, motivasi, dan perilaku. Ya. Mungkin kamu lebih pada ke outputnya nanti gitu ya. Nah ini sumber bacaannya jurnal psikologinya saya tadi cari kok tentang regulasi itu ada banyak sekali jurnal-jurnalnya tentang regulasi. Monggo mau handbook juga ada itu berapa halaman tuh ya, saya punya handbooknya bahasa Inggris tadi ya. Nggak usah, saya juga nggak perlu banget, nggak tak buka gitu ya. Kemudian kita pakai sumber bacaannya yang ada di sini. Monggo kalau ada di ingin melihat ya. Mungkin itu kita buka tanya jawab atau diskusi. Sekali lagi bahwa apa yang kami sampaikan ini lebih pada apa ya, pengalaman yang mungkin sangat sedikit lah sebenarnya. Cuma kami menemukan beberapa hal yang kami anggap ini kita bisa untuk berbagi gitu ya. Dan ingat bahwa apa yang kami sampaikan ini belum tentu baik dan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hadapi gitu. Paling tidak, tapi kita punya apa? Kita punya garis besar tentang bagaimana penggunaan gadget ini seharusnya dengan tahapan usia, kemudian syarat-syaratnya tadi itu. Gitu tuh. Monggo ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Sasri dan Bapak Ustaz Sotri yang telah memberikan. Oh ya,
dan Bapak semua barangkali ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan pola asuh anak-anak kita. Kita persilakan mumpung ada narasumber yang berkompeten, monggo kita bisa sinau bareng-bareng tentang pola asuh. Ternyata kita banyak sekali hal-hal kecil yang masih perlu kita pelajari kaitannya dengan penggunaan gadget untuk anak-anak kita. Monggo kami persilakan. Ada dertasnya nggak anak-anak? Ya, silakan. Ada kan betul Bu? Nggak usah, kayaknya suara saya udah keras ya. Betul Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari Mas Bima, kelas 4. Ciri-cirinya kita kan yang ada dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Itu yang membedakan gimana ya? Kalau anak saya itu sebenarnya tuh, kalau sebenarnya kan sudah saya kasih HP. Soalnya kan karena kadang untuk komunikasi sama ayahnya, terus kalau ketika BDR itu kan ada interaksi. Jadi kalau saya kan juga butuh HP, jadi memang saya kasih HP itu kan. Tapi sebelum itu saya kasih beberapa persyaratan. Nah, saya kan di sini dia itu sudah mengikuti apa yang saya instruksikan, tanya hanya untuk BDR. Terus seandainya game juga cuma 1 jam. Dia itu sudah mengikuti apa regulasinya seperti itu ya. Cuman saya yang belum saya tahu mungkin ini dia tuh mengikuti aturan dari saya atau memang sudah ada dalam dirinya gitu Bu. Ciri-cirinya tuh seperti apa? Sebenarnya anaknya tuh nggak bermasalah tentang HP, dia mengikuti aturan-aturan semuanya. Terus kalau seandainya kan ada teman-teman yang sudah memiliki HP juga, ketika dia dimasukkan grup yang dia tidak suka, dia udah berani keluar. Terus seandainya ketika ada yang chat, ada kata-kata yang tidak sesuai, dia juga berani itu tuh haru gitu kan, dia nggak boleh bilang-bilang kayak gitu, dia udah mengerti. Cuman kan ini dalam pengertian saya aja, tapi saya tuh pengen tahu dari dalam dia itu sebenarnya itu dari dalam diri dia atau hanya mengikuti apa kata saya gitu loh Bu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo, mungkin Pak Bambang. Kalau saya malah ingin bertanya kepada Ustadz Sotri itu kaitannya dengan anak saya yang lebih besar itu. Boleh sekedar curhat saja nih. Kalau itu tuh kan karena dari saya gitu kan. Jadi saya itu kadang-kadang ketika dia membawa teman ke rumah itu saya melihat sopan santunnya itu sudah kurang seret gitu. Tapi ketika saya ingin menegurkan, saya juga suka menghargai privasi anak ya. Itu saya agak kesulitan itu untuk komunikasi dengan anak saya, karena ketika temannya sudah pulang dan saya menegur, Mas kok aku ya merah tak seret telepon kamu, mbok coba dijauhi gitu. Saya takutnya nanti ada imbas buruknya gitu seperti itu. Apakah hal seperti itu dianggap salah atau sebaiknya saya komunikasi dengan anak yang lebih besar itu bagaimana gitu? Mohon pencerahannya. Ini istrinya Pak Bandi. Ya, kenal. Nanti Bu, saya lebih ngerti gimana cara ngomong sama anak. Saya tuh ngomong sama anak. Saya kalau bicara. Saya nggak pernah mempertimbangkan saya bicara dengan siapa. Ini kelirunya. Apa maksudnya? Maksudnya saya ngomong sama anak BA umur 4 tahun. Beda mesti bahasanya, kosakatanya itu loh. Saya ngomong sama wanita yang 8 tahun, mesti beda. Cara ngomongnya, kata-kata yang dipilih. Tapi saya di rumah itu ngomong ke anak BA 4 tahun, wanita 8 tahun, Fatih berapa tahun ya? Pas 6 SD itu, sama Azhar 14 tahun, itu sama. Saya misalnya saya mau punya target dan
Januari kemarin, Januari Februari, target saya di keluarga itu adalah mengurangi kami belanja kecap itu pakai bawa botol gitu. Beli berapa setengah liter atau berapa cc gitu. Kami belanja deterjen itu bawa plastik nanti setengah kilo atau berapa kilo gitu. Jadi kami saya memutuskan di rumah saya mulai Januari ini mengurangi plastik. Itu saya bicara sudah sejak bulan Desember sebelumnya atau bahkan November, itu kerangkanya gitu. Nanti itu saya pecah-pecah, saya bulan Desember saya bicara dulu, nanti pekan kedua Desember saya kasih tahu maksudnya apa. Kalau kamu jajan di warung nggak lagi pilih apa ciki-ciki gitu yang ada plastiknya. Belanja itu nanti kita di sampah itu banyak plastik ciki, plastik apa gitu. Kita nggak bisa ngolahnya kalau dibakar dan seterusnya. Ini susah. Maka belanja di warung itu bahan bakunya. Kamu mau bikin kue apa, mau bikin boba misalnya, kita beli bahan-bahannya nanti bikin di rumah gitu. Supaya rumah kita nggak banyak plastik. Itu sudah Desember kita omongin. Kami di rumah kan ada pertemuan tiap hari itu pada maghrib sama pada subuh. Nah saat itu saya bicara. Nanti Bu Sasri dia akan mentil sama si GA misalnya. Dia ngomongin, kamu boleh ke warung nanti mintanya ini. Sama Konita ada pemahaman. Jadi karena saya nggak terlalu bagus bicara sama anak-anak, maka istri saya yang melengkapi. Cara memasukkan informasi yang saya maksud ke anak-anak 4 tahun, 8 tahun gitu. Itu pentingnya obrolan. Karena yang mau saya tuju adalah kesadaran. Cinta sama kesadaran. Cinta itu maksudnya jadi dari masalah motivasi intrinsik dari dalam itu gampang saja. Bikin anak supaya dia senang dulu. Nanti ada 5 pintu masuk anak gitu. Yang mana 5 bahasa cinta dulu. Yang sentuhan, hadiah, quality time, itu 5 pintu masuk itu. Nah, kita masih tentukan anak kita ini, si Azam misalnya, dia itu obrolan sama quality time. Jadi dia mau khusus. Dari situ kita masuk pesan-pesannya. Si Fatih itu pelukan, itu benar-benar sentuhan. Kalau mau sama Fatih mau nasihatin dia perlu disentuh, baru kita bisa bicara. Si Tony tadi omongan, obrolan sama kayak Azam, sama hadiah. Jadi itu sama, pasangan juga begitu. Saya itu pelayanan. Jadi saya maunya dilayani. Di pagi sore itu kopi atau teh. Jam 5:30 itu kopi atau teh. Sore itu pada 1 teh atau kopi itu. Yang buat. Terus sekarang yang buatnya bukan lagi Sasri, Konita. Nah, ketika anak umur 8 tahun, saya sudah cerita kemarin, dia mampu untuk menggantikan tugas-tugas ibu. Berarti dia sudah masuk ke, sudah antusias, antusias. Sudah apa? Dikasih kode dikit ngerti gitu loh. Bikin kopi caranya gimana, dia udah ngerti. Antusias ini melakukan suatu aktivitas tanpa disuruh atau disuruh. Kalau disuruh dia senang-senang aja. Nggak ada apa nanti dulu, nggak ada wanikiro gitu. Dia tulus gitu. Jadinya gitu. Antusias. Jadi kalaupun atau lain apa yang contoh lain misalnya si azan Fatih Konita itu bisa sholat 5 waktu itu. Dia kalau sudah azan itu ngerti, langsung wudu terus nyiapin tempat. Si Fatih dia tertib ya. Dia nyiapin tempat, disapu di tempat sholat itu, sajadahnya digelar. Konita gitu juga. Nanti Konita akan ngajak kakak atau adiknya. Dia sholat. Ya, akan ngajak untuk sholat jamaah. Kami terus terang setahun ini nggak sholat di masjid, karena masjidnya tidak SOP COVID dari saja. Kalau Jumatan masih berangkat, karena Jumatan saya bisa milih di lantai yang luar, nggak di dalam masjid. Gitu. Nah, akhirnya 5 waktu itu di rumah. Anak-anak itu kalau saya nggak jadi imam, si azan yang imam jamaah. Itu sudah sendiri antusias kita. Mungkin saya bisa sebut masuk ke step kedua kesadaran. Ada saya dia sudah jelas sendiri. Kalaupun takut nanti ngajak kakak
kakaknya tariknya ke ke toilet ke wudu ya, kamar itu wudu dan selesai. Itu sudah. Iya. Jadi semakin sedikit aturan yang regulasi yang kita pahami di papan itu, di tangga itu, semakin sedikit, itu berarti semakin tanda petik sukses. Karena tidak semua harus tertulis. Dengan ukuran itu selesai, anak sudah bisa jalan gitu. Itu sudah keren. Kita lebih ringan dalam membawa ke hal yang lain. Jadi step ini mesti kita lampaui. Antusias itu anak itu senang, enjoy, menikmati itu tanpa atau disuruh. Kalau disuruh dia nggak berkeluh kesah. Cuma obrolan itu. Nanti misalnya saya nggak bagus dalam ngobrol, saya melengkapi. Jadi ini anak laki-laki ini berpikir dia cuma bisa perangkat besar, nggak bisa detail. Jadi itu pusing gitu. Saya bicara besar, saya mau keluarga saya makannya telo gitu. Ini di tahun lalu, maka kami menanam telo, beli ubi dan panen di sawahnya Simbah itu di rumah, ngolah telo, ngolah ubi, jadi apa. Jadi yang menentukan arah rumah itu bapak bilang tahun ini, bulan ini nanti ibu yang ikuti, misalkan bapak yang bikin arah. Jadi saya sangat senang kalau hari ini bapak selalu hadir di forum parenting, karena semakin bagus kualitas keluarga ketika ayah itu ikut berperan. Kita agak berat mengubah ini negara kalau level keluarga ayah nggak ikut ikutan. Saya sangat senang. Jadi dan berikutnya nanti antusias itu dia tidak ada iming-iming. Jadi kalau yang motivasi ekstrinsik itu bisa jadi karena takut. Bisa di kelas ya, guru sangat bisa menentukan hitam putihnya kelas tuh. Guru ya, terlambat apa gitu, terlambat mencuci toilet, ini kakus, terlambat sholat istighfar 1000 kali, terlambat ke kelas itu. Kan guru sangat, saya sudah tobat itu, saya sudah gitu. Saya sudah 5 tahun terakhir nggak pernah pakai acara-acara gitu. Murid saya berantem, oke, setelah anak-anak pulang juga kumpul, saya ajak ngobrol. Kamu nulis di buku ini, kenapa kamu berantem, alasannya apa? Terus kamu tentukan sendiri mau berbuat baik apa untuk keluargamu di rumah, untuk kelas di rumah, di sekolah sendiri. Selama berapa hari? Kita tanda tangan, nanti tak foto, tak share ke bapak ibunya. Begitu dong. Saya nggak perlu marah-marah, saya nggak perlu. Mau saya ngapain berantem? Apa alasannya? Gantian kamu diam, kamu dulu cerita. Saya sudah cerita apa untungnya gitu, apa enaknya. Kamu sudah berteman berapa tahun di kelas 1 berteman, kelas 1 masih berantem. Ngapain lagi? Kayak gitu selesai dan selesai. Jadi saya kira dan hari ini kita masih jumpai ini sebenarnya kasus sama kok. Bapak ibu orang tua itu kesulitan untuk bicara sama anak. Kalau misalnya kita jumpai usia SMP SMA, kita susah ngomong sama anak. Cek ke belakangnya. Sejak SD, sejak TK, kita jarang ada jarak. Maka kita akan menuai usia SMP SMA. Selalu begitu polanya. Tapi ini bisa nggak diperbaiki? Bisa. Dengan ketulusan, dengan doa, dengan sabar, dengan obrolan. Nanti anak umur SMP itu, umur 15 itu dia sudah seperti orang dewasa Pak. Sudah partner. Saya bilang nggak ada. Saya suatu saat nggak ada di sini. Kamu yang gantikan tugas-tugas saya di rumah. Saya tidak selalu ada di rumah. Kamu yang jaga adik-adik. Jadi delivery rumah itu keamanan, kebersihan. Keamanan itu misalnya listrik, kan kami kan apa kalau airnya habis, tanggalnya habis, kan nyolokin masih manual dulu, nyolokin. Nah begitu air habis kan dia lompat itu seneng dia, aku aja. Oke. Itu yang saya maksud keamanan. Atau keamanan misalnya pintu, kalau sudah malam jam 9, jam 10 kan saya masukin motor ke ruang tamu nanti dikunci, sampai ke belakang dikunci. Nanti yang kontrol azan. Masa keamanan ini termasuk jimpitan 500 rupiah tiap malam itu sore keamanan.
atau kalau ada kerja bakti, kalau ada apa azan yang kalau saya nggak ada dia kerja bakti dan jadi gitu. Jadi umur begitu itu sudah kita siapkan 11-14 Bu ya, sudah kita siapkan untuk menggantikan tugas-tugas saya, kerja bakti di rumah, kerja bakti di RT RW itu, bersih itu kalau saya nggak ada yang berangkat anak-anak sampai ke tahlilan yang banyak ya. Nah ini itu sudah masuk nanti ke kontribusi di rumah, peran serta di rumah sama peran serta di masyarakat gitu. Kita mau anak kita umur 15 sudah bisa berdiri tegak, bisa nyapa tetangga, bisa ikut. Karena badannya sudah besar Bu. Asal saya badannya lebih bagus dia. Dadanya bidang, otot, semuanya. Kerjaan itu pakai itu tuh Bu. Pull up. Sepedaan berapa kilo dari saya ke Turi, dari saya ke mana? Badannya bagus. Nah kalau yang sampai badannya bagus, tapi isi mentalnya kagak. Saya malu itu. Saya mau anak saya itu badannya bagus, mentalnya juga keren. Diajak ngobrol bisa, diajak kerja bisa, diajak apa bisa. Begitu maksudnya. Saya nggak mau punya anak nanti SMP SMA masih merengek-rengek itu, sama temannya masih takut, ini nangis tuh. Lawan berantem kamu sana ada gitu. Jadi nanti supply ego tadi ini, ego yang seperti ini dari ayah, bukan dari ibu. Kalau ada temanmu yang keliru jangan ikut. Kalau ada temanmu yang salah ingatkan. Kalau nggak mau jauhi. Itu ayah yang bilang. Kalau lawan, pukul aja. Pukul anak laki-laki. Itu supply ego. Nanti ada fitrah individualitas dan sosialitas. Karena kalau hari ini zaman-zaman begini ya, anak kita nggak berani fight, dia takut sama teman, itu berat kita. Salah sejak awal nggak, masih ada waktu memperbaiki itu. Itu kira-kira. Ya. Jadi kalau anak kayak azan itu, saya sudah jarang nasihatin, saya nggak pernah nyuruh saya nggak pernah. Karena dia sudah umur 14 itu saya sudah. Tanda petik saya nggak berani lagi nyuruh ya. Nyuruh apa saya? Ngobrol aja, ngobrol biasa aja. Jualannya dapat berapa? Untung atau rugi? Jadi mau beli kamu yang saya gini ya. Saya ngecek dari rumah di kamar dari kemarin itu. Kamu celana panjang punya berapa? Dikeluarin tuh. Dan itu anak SMP-nya sudah di atas mata kaki Bu. Sudah sebetis begini. Yang sudah setahun dipakai. Itu sudah karena SMP-nya sudah. Jadi sudah besok kalau sekolah udah nggak bisa dipakai. Saya tanya, celana ada berapa? Ada 3 potong. Baju, kaosnya ada 5, kaos berkerah ada 2, kemeja ada 2. Cukup enggak? Kamu ada nggak program beli baju pakaian? Nggak ada. Udah. 2 hari berikutnya saya ngobrol lagi. Abah itu punya uang. Ada uang untuk dipakai. Tapi kalau kamu nggak ada program, ya nggak apa-apa. Saya alihkan ke yang lain. Saya kasih masukan dia. Orang itu hidup mulai dari ide baru ke uang. Jangan dari uang ke ide. Saya ulangi ya. Orang itu hidup mulai dari ide, dari program. Saya programnya apa? Saya maunya apa? Perkara uang punya atau nggak punya itu belakangan. Jangan kita butuh pakaian, tapi karena nggak punya uang terus nggak beli. Otak itu dipakai untuk menuntun kita gimana cara dapat uang sehingga program itu selesai. Dorong itu pikiran, dorong itu badan untuk bergerak, cari uang, bisa di celana, bisa di baju itu. Maka saya dokter ke dia kemarin itu, kamu butuh pakaian nggak? Kalau besok bulan Juli sudah sekolah, itu celana udah nggak bisa dipakai, butuh. Terus gimana sekarang? Usahamu sampai mana hari ini? Pempeknya jual berapa? Maggotnya jual berapa? Ajak dia untuk berpikir ke arah situ. Kamu butuh pakaian, sekarang kamu berpikir bekerja berusaha supaya kamu bisa dapat pakaian. Saya bisa bantu 10% untuk kamu punya baju, celana.
Saya nggak bisa belikan kamu tutup, ini uang beli celana enggak. Sudah 2 tahun, 2 tahun terakhir saya hanya bisa beli baju ya, ini milih ya reguler, celana, kaos. Nanti sampai rumah, lihat mana jam struknya, sama angka 400.000. Kamu bayar 10% dari total itu, kan dia cuma bayar 20-an. Jadi semua yang saya belikan untuk dia itu tetap ada kontribusi dia dulu, karena umur dia sudah 11-14 ini, nggak ada lagi kita ngasih utuh, enggak. Tetap dia ada angka-angka persentasenya 10%, 5%, berapa persen, supaya dia ngerti ini baju yang dia pakai itu dia punya urun itu, punya urun sehingga beli, sehingga dia nanti muncul percaya diri bahwa dia tuh punya harga, walaupun dibeli tapi dia tetap punya urun. Misal harga pakaian 1 setel 400.000, tapi dia urun 50.000, 50.000 itulah segitunya harga dia. Tapi kalau 0 rupiah dia pakai begitu aja, nanti dia nggak punya kenangan. Dia laki-laki itu udah mesti punya kenangan kuat, dia punya harga. Jangan sampai dia kalah sama istri, jangan sampai dia kalah sama orang. Sejak sini kita didik, kamu tuh punya harga, walaupun cuma 50.000. Nanti menikah, karena hari ini kita jumpai, saya misalnya, saya guru sih gaji berapa sih? 2 juta nggak? Istri saya 3,5 juta. Maka saya kalau dilihat gajinya sudah bagi viral mas, dinyek ya. Nah supaya saya laki-laki nggak dinyek, maka saya mesti punya bergening. Kamu boleh lebih gaji lebih dari saya, tapi nggak gitu cara ngomong dengan saya. Dengan saya uang, walaupun saya uang tidak berkualitas, terus saya tetap punya satu otoritas yang bisa menentukan di rumah. Gitu kira-kira. Ini usia 11 tahun kita mesti sampaikan secara tuntas. Nah ini sorry ya, ini pekerjaan tidak main-main, sorry. Ini pekerjaan sepanjang masa yang sudah dilakukan oleh para nabi. Kita tuh orang tua terbaik untuk keluarga kita, dan kita yang menentukan sendiri bagaimana style cara untuk ngomong sama anak-anak. Dan nggak bisa kita copy paste caranya Sudri untuk keluarga saya, nggak. Masing-masing keluarga punya caranya untuk ngobrol sama anak-anak. Tapi titik tekannya kira-kira gitu. Saya tidak bisa jawab langsung detail, tapi kira-kira gambarannya begitu. Karena saya harapkan kita punya keberanian untuk ngobrol sama Allah, berkeluh kesah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya Allah nih gimana? Ya Allah berilah petunjuk. Karena sebetulnya cuma Allah yang ngerti cara bagaimana ngomong sama anak, cara yang didik sama. Nggak perlu kita belajar parenting ke ribuan tokoh-tokoh parenting sukses. Karena semakin banyak kita belajar ke mereka, semakin pusing gitu. Kok kita kira pas ya? Ya iya. Karena kuncinya bukan pada cewek-cewek itu. Kan pelatihan banyak tuh kan. Dari dulu sebenarnya. Zoom itu apa lagi? Workshop. Tapi selalu kembali ke masing-masing. Kita lihat. Ngomong tentang bicara dengan anak ya, nanti tetap ada kaitannya ya dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi ayah tadi itu dia ngomong, memang dia pakai ngomongnya grand design ya, besar, ngomongnya besar. Nah saya pun ketika abahnya ngomong sama anak-anak, saya ikut mendengar Bu, saya rekam. Ketika terjadi obrolan bapak dengan anak, saya rekam wajah bapaknya dan rekam wajah anaknya. Itu saya juga rekam, lihat, kan kelihatan tuh kalau anak gak paham, nanti wajahnya berkerut, terus kelihatan nih dari gestur tubuhnya nih. Kenapa? Ibu itu paling detail dia untuk memperhatikan anaknya. Ayah enggak ngomong aja dia. Gitu, nggak lihat anaknya rada kecut-kecut gitu ya. Nggak peduli kalau bapak gitu. Tapi kita gitu ketika dia ngobrol dengan anak, walaupun saya kayaknya selimeran itu nggak duduk di sana gitu ya, tapi saya perhatikan apa konten pembicaraan mereka, kemudian apa yang muncul wajah anak kita seperti apa. Nah ini akan saya jadikan bahan obrolan secara personal dengan si anak.
masalah pakaian, dia bilang nyesel ampun, bilang nggak ada program. Ya, ternyata Abah mau beliin aku baju. Terus ini jadi obrolan kita. Apa yang saya katakan? Apa sih yang kamu pahami dari obrolan dengan Abah tadi? Kata Abah, nah, ingin ngecek bahwa anak itu paham atau tidak, kan? Gitu. Jangan dikira-kira, Bu. Ya, jangan dikira-kira gitu. Maka tanyakan sejauh mana kepahaman, apa yang kamu dapatkan dari obrolan tadi dengan Abah. Menurutmu, jadi pakai bahasa kalimat-kalimat yang itu membuat anak bercerita. Jangan dengan pertanyaan terbuka, jangan dengan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka yang akhirnya dia bisa banyak cerita dengan pertanyaan kita tadi itu. Kata Abah, yang penting itu kita punya program. Jadi dalam hidup, jadi bisa dia menjelaskan apa yang dimaksudkan Abahnya tadi itu. Oh ya, oke, berarti dia paham gitu. Dalam hidup itu, nah, jadi yang dijelaskan Abahnya itu masuk, Bu. Nanti akan ke internal, misalnya ya. Dalam setiap apapun yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Itu bagi saya sesuatu yang membuat saya, wah, ternyata begini ya. Kalau ngomong sama anak itu, buatlah dia grand design. Kemudian kita sebagai orang tua, sebagai ibunya mencoba untuk mendetailkan. Ada lagi suatu saat dia ngomong, aku tuh nggak ngerti, Abah ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa sih? Nah, bagaimana akhirnya dia bisa cerita? Karena saat dia ngomong sama Abahnya, keningnya berkerut-kerut. Oh, ini nggak paham. Lalu saya ajak omong, kok kamu tadi setelah ngomong sama Abah kayaknya nggak nyaman ya? Mulai dengan pembicaraan seperti itu. Kalau dia bilang enggak, biasa aja, berarti dia belum mau ngomong. Kita pakai cara yang lain, gitu. Kita pakai cara yang lain. Baru dia cerita. Yang itu begini-begini. Nanti banyak ceritanya. Jadi saya kalau sama Azam itu banyak cerita ya. Kami banyak cerita, ngobrol dan seterusnya. Ya. Dalam rangka saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Abahnya agar dia bisa pahami itu. Dan saya juga bisa membuat ukuran-ukuran mana yang paham atau tidak. Terus anaknya usia berapa, Bu? Anaknya usianya berapa? Pas 3 SMA, udah pas 3 SMA itu lebih apa ya? Saya pikir bicaranya lebih enak, tidak langsung ke. Jadi kalau saya ingin menegur anak